Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan kembali 3 berita utama hari ini. Aparat gabungan menangkap 5 pelaku illegal fishing di perairan Paleleh, Kabupaten Buol. Puluhan petani plasma di Kabupaten Buol melakukan aksi unjuk rasa menentang kriminalisasi. Warga memadati kantor Samsat untuk pengurusan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Sebuah rumah di Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali nyaris habis dilalap api Selasa pagi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran yang melanda rumah warga bernama Udin tersebut terjadi pukul 10 pagi. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Saat kejadian, pemilik rumah sedang pergi melayat dan mengikuti pemakaman tetangganya. Api dengan cepat menjalar dan nyaris melalap habis bangunan tersebut. Warga sekitar sempat panik dan berusaha melakukan pemadaman dengan air seadanya. Warga juga melaporkan kejadian itu ke petugas pemadam kebakaran Kabupaten Morowali. Petugas pemadam yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan berusaha memadamkan api. Sebanyak 4 unit mobil pemadam dikerahkan dan api berhasil dikuasai 1 jam kemudian. Hampir seluruh isi rumah ludes dilalap api, termasuk 1 unit sepeda motor. Satu buah rumah di Kelurahan Matano yang diduga sementara ini kejadian berawal dari korsleting listrik. Jadi kami dari pemadam menerjunkan 4 unit armada pemadam kebakaran beserta 30 personil pemadam yang di-backup oleh 10 personil yang standby. Aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti terbakarnya rumah tersebut. Sejumlah saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan serta barang bukti untuk bahan penyelidikan. Abdul Haris Herianto melaporkan dari Morowali. Pada saat ini, yang kami hormati, sebanyak 131 siswa dari berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka alias Paskibraka. Seleksi ini dilakukan untuk menjaring Paskibraka tingkat provinsi dan nasional tahun 2025. Proses seleksi berlangsung mulai 5 Mei hingga 15 Mei 2025 mendatang. Seleksi dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah. Peserta seleksi juga disiapkan untuk menjadi petugas Paskibraka pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2025 mendatang. Lewat wadah ini salah satu wadah untuk membentuk karakter. Karena kita ketahui bersama bahwa di Sulawesi Tengah itu termasuk daerah rawan. Menurut informasi dari BNN bahwa Sulawesi Tengah adalah ranking 4 nasional narkoba. Salah satu penangkalan yang belum sampai bagian di Kespat, ini adalah satu membentuk karakter manusia yang berwawasan kebangsaan. Semasa seleksi, para peserta menjalani serangkaian tes. Tes mulai dari pengetahuan wawasan kebangsaan, pemeriksaan kesehatan, tes kesamaptaan jasmani, hingga psikologi. Tahapan seleksi berlangsung selama 2 hari di kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Dari total peserta, 2 terbaik diantaranya, 1 putra dan 1 putri, akan dipilih mewakili Sulteng pada seleksi Paskibraka tingkat nasional di Jakarta. Seorang peserta seleksi asal Kabupaten Banggai kelas 10 SMA Negeri 1 Luwuk berharap dirinya bisa lulus seleksi menjadi salah satu Paskibraka tingkat nasional ataupun provinsi. Siap, harapannya sangat besar untuk lulus di Paskibraka pusat. Dan saya sangat termotivasi untuk mengikuti seleksi dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada persiapan pribadi ikuti Paskibraka ini? Siap, saya setiap hari selalu latihan di Kabupaten Banggai. Seleksi tak hanya mencari siswa dengan kemampuan fisik dan mental terbaik,
juga memiliki integritas, disiplin, serta jiwa nasionalisme yang tinggi. Diharapkan melalui seleksi ini dapat membentuk generasi muda yang berkarakter dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Panorama pegunungan, Teluk Palu, serta permukiman menjadi landscape Taman Hutan Raya di Desa Ngata Baru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Salah satu destinasi wisata alam yang satu ini tak kalah menarik dengan sejumlah wisata lainnya yang ada di Sulawesi Tengah. Keasrian hutan serta pepohonan yang rindang menjadi keunggulan destinasi wisata yang satu ini. Taman Hutan Raya atau yang dikenal Tahura dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Taman ini terbuka untuk umum. Selain wisata, Tahura juga menjadi tempat edukasi khusus bidang kehutanan dan penelitian. Di sekeliling lokasi taman terdapat beraneka ragam jenis pohon yang bahkan ditanam sejak era Presiden kedua, yakni Presiden Soeharto di momen puncak penghijauan nasional ke-30 tahun 1999 silam. Tahura ini juga merupakan taman wisata terbuka untuk umum. Nah, dan selain wisata, ini juga menjadi tempat edukasi khusus di bidang kehutanan, kemudian penelitian, dan paling sering kita himbau itu untuk anak-anak sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai anak-anak mahasiswa, dan paling sering itu anak-anak mahasiswa bikin kegiatan di sini. Masyarakat yang berkunjung ke lokasi mengaku terpukau dengan keasrian hutan dan keindahan panorama alam. Mereka datang bukan hanya dari Kabupaten Sigi, melainkan hingga warga Kota Palu. Ternyata taman wisata ini bagus, ramah lingkungan, bisa dibawa wisata untuk keluarga, dan juga fasilitas yang ada sepertinya sudah memadai untuk anak-anak, karena kan Palu ini cukup susah kita cari ruang anak ya, ruang bermain anak. Jadi ini bisa jadi destinasi untuk keluarga berwisata. Tahura juga menyediakan fasilitas umum, mulai gazebo hingga ruang istirahat. Pengunjung hanya membayar biaya masuk Rp5.000 per orang dan biaya parkir motor Rp3.000 dan mobil Rp5.000. Sementara fasilitas gazebo mulai dari Rp300 sampai Rp500.000. Selain masyarakat umum, Tahura juga menjadi lokasi para pelajar dan mahasiswa untuk melakukan rekreasi dan penelitian. Syahrul Cahya melaporkan dari Sigi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tabe Songgom Puasi.